warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zara dengan NIM 1712422 2013 dengan Prodi Administrasi Perkantoran Digital Fakultas Ekonomi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan tugas praktek public speaking pidato tentang pendidikan dengan dosen Ibu Rizky Firdaus Rahmadania SE MSM. Sini akan melakukan video untuk memenuhi syarat ujian tengah semester public speaking. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak atau Ibu dosen, serta teman-teman saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat berbahagia ini. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini. Izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbicara di hadapan Anda hari ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, pendidikan adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan kita. Pendidikan tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademis, tetapi juga tentang membentuk karakter, mengembangkan keterampilan, dan mempersiapkan kita untuk menghadapi tantangan kehidupan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan bangsa. Sebagai bangsa besar, kita harus memiliki visi dan komitmen yang kuat untuk memajukan pendidikan. Kita harus terus berinovasi, bekerja keras, dan tidak mudah puas dengan apa yang sudah dicapai. Kita harus memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih cita-citanya melalui pendidikan yang ditempuhnya. Kita juga tidak boleh melupakan pentingnya pendidikan karakter di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial harus tetap dijaga dan ditanamkan kepada generasi muda. Pendidikan karakter harus menjadi bagian integral dari proses pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekolah. Kualitas pendidikan juga harus ditingkatkan. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kurikulum yang bagus, tetapi juga kualitas guru. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Mereka tidak hanya bertugas mengajar, tetapi membimbing, menginspirasi, dan membentuk karakter anak didiknya. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional itulah sangat penting. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi dunia pendidikan, menghadapi tantangan baru di era digital ini, kita dihadapkan pada arus informasi yang begitu deras. Kemampuan untuk mencari informasi dan memanfaatkan secara bijak menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pendidikan harus beradaptasi dengan perubahan ini dan mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Salah satu isu krusial dalam pendidikan adalah pemberataan akses. Masih banyak anak-anak di pelosok negeri yang belum mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak. Infrastruktur yang belum memadai, kekurangan tenaga pendidik, dan keterbatasan fasilitas menjadi hambatan utama. Untuk itu, kita perlu bersama-sama mencari solusi agar setiap anak Indonesia bisa mendapatkan haknya untuk belajar. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta
harus bergandeng tangan dalam memperbaiki kualitas pendidikan di seluruh pelosok tanah air ini. Dan membantu individu untuk mengenali dan mengembangkan potensi diri kita sendiri dari pendidikan dasar hingga pendidikan yang lebih tinggi. Setiap tahap memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu, mengasah kemampuan berpikir kritis kita, dan membangun karakter kita. Pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademis saja, tetapi juga nilai-nilai moral dari etika yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu dampak paling signifikan dari pendidikan adalah pengentasan kemiskinan. Pendidikan memberikan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan yang layak dan berpenghasilan cukup. Dengan pendidikan yang baik, individu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarganya. Selain itu, pendidikan juga berperan penting dalam kehidupan kita sendiri. Melalui pendidikan, kita belajar memahami dunia di sekitar kita. Kita juga diajarkan bagaimana kita berpikir kritis, menganalisis informasi yang kita dapat, dan membuat keputusan yang bijak. Pendidikan juga membuka pintu untuk kesempatan, memberikan kita alat untuk mencapai cita-cita dan mewujudkan impian kita. Namun penting untuk diingatkan bahwa pendidikan bukanlah hanya tanggung jawab sekolah dan guru saja. Pendidikan dimulai dari sekitar rumah dengan bimbingan orang tua. Lingkungan yang mendukung juga sangat penting dalam membentuk karakter dan semangat belajar anak-anak. Namun, dalam proses pendidikan, kita tidak boleh hanya mengandalkan peran guru dan sekolah. Warga dan lingkungan sekitar juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung perkembangan pendidikan anak-anaknya. Kerjasama yang baik antara sekolah, warga, dan masyarakat. Pendidikan adalah topik yang sangat penting dan relevan untuk kita semua karena menyangkut generasi mendatang dan pembangunan bangsa. Pendidikan adalah pilar utama untuk membangun peradaban dan kesejahteraan suatu bangsa. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan potensi dirinya sendiri, meningkatkan pengetahuan, dan memperluas wawasan. Pendidikan juga memberikan fondasi yang kuat untuk perkembangan intelektual, emosional, dan sosial mereka sendiri. Pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam mencetak generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Generasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, menghadapi tantangan global di era digital, serta memiliki semangat juang untuk membawa perubahan secara positif bagi bangsa dan negara ini. Meskipun pendidikan itu sangat penting, kita bisa menghadapi banyak tantangan dalam sistem pendidikan kita. Di Indonesia, beberapa tantangan tersebut termasuk akses yang tidak merata, kualitas pendidikan yang bervariasi, dan keterbatasan sumber daya. Banyak anak di daerah terpencil masih kesulitan pendidikan yang layak. Selain itu, kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi juga menjadi masalah yang perlu kita atasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan inovasi dan kreatif.
Teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Pembelajaran daring, misalnya, memungkinkan anak-anak di daerah terpencil untuk mendapatkan materi pembelajaran yang sama dengan anak-anak di kota besar. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis proyek untuk membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif yang diperlukan di abad ke-21. Penting juga melibatkan komunitas dan orang tua untuk proses pendidikan, karena pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk membuka berbagai peluang di masa depan. Dengan pendidikan, seseorang dapat mengubah nasib dan berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Pendidikan yang baik tidak hanya memberikan pengetahuan akademis maupun keterampilan, tetapi juga membentuk karakter yang kuat, sikap kritis, dan kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovasi. Di era globalisasi ini, persaingan semakin ketat. Hanya mereka yang memiliki pendidikan yang baik yang akan mampu bersaing di dunia kerja dan meraih kesuksesan. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan setiap kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri masing-masing. Kita juga harus menghargai peran guru dan dosen sebagai pendidik kita. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang berperan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hormati dan hargailah mereka, karena tanpa mereka kita tidak bisa mencapai apa yang kita impikan dan diraih. Dalam dunia yang semakin kompleks dan ketat ini, pendidikan juga harus mengajarkan kita tentang nilai-nilai moral dan etika. Kita perlu belajar tentang toleransi, kejujuran, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang holistik yang mencakup aspek intelektual, emosional, dan spiritual. Marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang. Jadikanlah pendidikan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Dengan pendidikan, kita bisa membawa perubahan positif tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga masyarakat dan negara kita yang cintai. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berperan aktif dalam memperbaiki dan mengembangkan sistem pendidikan kita. Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan layak. Karena masa depan bangsa kita ada di tangan mereka. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semoga kita dapat terus berkontribusi untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik bagi kita semua. Sebagai generasi muda, kita harus menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi kita semua. Kita harus belajar dengan tekun dan rajin, aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, masyarakat, dan terus berusaha untuk mengembangkan potensi diri kita masing-masing. Dengan demikian, kita dapat menjadi agen perubahan yang mampu membawa bangsa Indonesia menuju kemajuan yang lebih baik dan aman. Kita juga harus menghargai dan mendukung guru-guru kita yang telah berdedikasi tinggi dalam mengajar dan membimbing kita. Tanpa bimbingan dari mereka, kita tidak bisa mampu meraih prestasi dan cita-cita yang kita impikan dan diraih. Mari kita berjuang untuk meraih ilmu pengetahuan sebanyak-banyak mungkin dan mengamalkannya
demi kemajuan bangsa dan negara. Ingat selalu bahwa pendidikan adalah kunci masa depan yang lebih maju. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai dan memanfaatkan pendidikan sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.